Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Sri Rohani. Kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pelibatan orang tua dan public speaking, saya akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah diberikan dosen pengampu, yaitu Mr. Heriandi. Kepada beliau saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Semoga dengan sedikitnya jawaban yang saya kasih bisa memberikan nilai yang good. Oke. 3 pertanyaan itu yaitu yang pertama, 1. Pengertian pelibatan orang tua dalam pendidikan dan pentingnya bagi perkembangan peserta didik. Oke. Pelibatan orang tua dalam pendidikan adalah keterlibatan aktif orang tua dalam mendukung proses belajar anak baik di rumah maupun di sekolah melalui perhatian, komunikasi, kerjasama, dan partisipasi dalam kegiatan pendidikan. Pelibatan ini tidak hanya sebatas membantu pekerjaan rumah, tetapi juga mencakup 1. Memberi dukungan emosional kepada anak usia dini. Yang kedua, menanamkan nilai sikap positif terhadap belajar. Yang ketiga, berkomunikasi dengan guru dan pihak sekolah. Dan yang keempat, terlibat dalam pengambilan keputusan pendidikan anak. Mengapa pelibatan orang tua penting? Pelibatan orang tua itu sangat penting. Pertama, bagi perkembangan akademik anak, yaitu untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Kedua, membantu siswa memiliki kebiasaan yang baik. Dan yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik dan kedisiplinan. Dan yang terakhir, membantu anak memahami pentingnya pendidikan. Keterlibatan orang tua pun penting bagi perkembangan sosial emosional anak. Yang pertama, untuk membantu rasa percaya diri dan harga diri anak. Yang kedua, membantu untuk mengelola emosional dan stres belajar. Kira-kira jika anak stres belajar bakalan kondusif tidak belajarnya? Tidak, itu tidak akan membuat anak merasa lebih baik untuk belajar. Lalu apalagi yang ketiga? Yang ketiga, mengembangkan sikap tanggung jawab dan kemandirian. Lalu ada lagi yang keempat. Yang keempat yaitu memperkuat hubungan emosional antara anak dan orang tua. Lalu saya akan menjawab untuk pertanyaan poin kedua. Pelibatan orang tua di sekolah. Apa saja? Yaitu menghadiri rapat orang tua dan guru. Yang kedua, berkomunikasi rutin dengan guru terkait perkembangan anak, bukan pelaksanaan ya, perkembangan anak. Yang ketiga, terlibat dalam kegiatan sekolah, yaitu ada komite, ada kegiatan kelas. Kalau di aku biasanya bukan komite tapi jamiah. Itu ibaratnya jembatan antara orang tua ke sekolah dan juga pihak sekolah. Lalu yang selanjutnya apa? Mendukung program dan kebijakan sekolah. Ada juga memberikan masukan yang konstruktif kepada sekolah, masukan atau saran yang mendukung atau saran yang baik untuk sekolah dan juga perkembangan anak. Nah, untuk tadi kan keterlibatan orang tua di sekolah ya. Sekarang kita bahas untuk keterlibatan orang tua di rumah. Ada apa aja? Yang pertama pastinya mendampingi anak belajar dan mengerjakan tugas. Itu karena di rumah ya. Jadi orang tua yang harus mendampingi. Jika memang di sekolah itu gurunya yang mendampingi. Lalu ada apa lagi? Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nggak mungkin dong orang tua lagi berantem tiba-tiba anaknya suruh belajar, dan itu nggak bakal kondusif ya. Untuk yang ketiga, memantau penggunaan waktu dan media digital anak. Ya, sekarang tuh zamannya banget digital ya, harus kita batasi untuk anak main digital. Walaupun memang sudah hal layak ya, udah umum banget anak-anak memegang gadget, tapi sebaiknya apalagi di usia dini ya, di usia dini itu sebaiknya memang harus dibatasi ya. Lalu ada apa lagi? Memberikan motivasi dan penghargaan atas usaha anak. Ya, kadang orang tua tuh tidak sadar, terlalu banyak menuntut tapi dia lupa untuk mengapresiasi usaha anak. Sebenarnya anak itu sangat mudah untuk dipahami. Kita berikan apresiasi dengan hal-hal kecil seperti itu, pasti mereka akan tumbuh dengan sendirinya rasa minat belajarnya. Lalu apa lagi? Untuk keterlibatan orang tua di rumah, menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika. Itu keterlibatan orang tua di rumah. Sekarang kita masuk di poin ketiga atau pertanyaan ketiga. Dampak
positif dan negatif pelibatan orang tua jika tidak dikelola dengan baik. Ya, pasti ada dampak positif dan negatifnya ya. Yang pertama kita akan bahas dampak positifnya. Dampak positif keterlibatan orang tua, yaitu anak merasa diperhatikan dan didukung. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan rasa aman dalam belajar. Untuk yang ketiga, memperkuat komunikasi antara rumah dan sekolah. Kalau enggak guru dan orang tua itu udah pasti ya. Dan yang keempat, mencegah masalah belajar sejak dini. Kalau tadi kan dampak positifnya ya, bagaimana nih dampak negatif dari keterlibatan yang tidak dikelola dengan baik? Oke, dampak negatifnya yaitu yang pertama, overprotective. Yang kedua, anak menjadi kurang mandiri. Lalu yang ketiga, anak bergantung pada orang tua dalam menyelesaikan tugas. Yang selanjutnya, tekanan berlebihan. Yes, tekanan berlebihan. Yang selanjutnya, anak mengalami stres dan kecemasan. Ini paling bahaya sih sebenarnya. Jangan sampai anak-anak kita mengalami stres yang berlebih, apalagi dengan tuntutan orang tua yang sangat tinggi. Lanjut, ada apa lagi dampak negatifnya? Menurunnya minat dan kegembiraan belajar. Masih banyak sih sebenarnya untuk dampak negatifnya. Yang poin paling penting mungkin dampak negatifnya itu menimbulkan konflik antara orang tua dan sekolah. Itu yang paling fatal ya, karena kalau tidak dikelola dengan baik ya emang itu yang timbulnya. Jadi ya memang keterlibatan orang tua dan juga sekolah itu memang harus berjalan sejajar. Satu tujuan yaitu kita membersamai perkembangan anak-anak dengan baik, memberikan stimulasi yang memang yang dibutuhkan sama anak. Jangan sampai hubungan antara orang tua dan pihak sekolah ataupun guru menjadi tidak baik hanya karena tidak berjalan seiringan. Jadi kesimpulannya, terlibatan orang tua dalam pendidikan sangat penting bagi perkembangan akademik dan sosial emosional peserta didik. Namun, perlibatan tersebut harus proporsional, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan anak ya, yang tadi saya bilang. Kita harus membersamai perkembangan anak yang memang dibutuhkan sama anak tersebut. Dan itu agar memberikan dampak positif yang optimal dan tidak menimbulkan efek negatif. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan ataupun saya uraikan. Mohon maaf bila tersendat-sendat karena memang kondisinya saya saat ini agak kurang fit gitu ya, tapi dengan memberikan penjelasan yang sesingkat ini semoga bisa menjadi wawasan lagi untuk saya pribadi dan juga untuk yang mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time.